Yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam atas kehadiran teman-teman semuanya dan kehadiran tutor yang memberikan materi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita bisa belajar daring. Jadi kita tidak seperti belajar di sekolah formal. Kita santai saja. Dan kita pada intinya belajar seperti ini adalah untuk membuktikan bahwa kita ada pembelajaran. Jadi sekolah paket ini tidak seperti mendaftar langsung jadi ijazah, tidak. Jadi kita ada proses pembelajaran, walaupun materi yang disampaikan mungkin tidak seperti sekolah di formal, dan kita ada rekam jejak digitalnya, pernah mengikuti pembelajaran. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang kuliah, nanti ditanya apakah pernah belajar waktu sekolah paket. Nah, teman-teman bisa jawab bahwa kita setiap 1 minggu sekali belajar daring. Dan kita ada rekaman di YouTube PKBM Siloam membuktikan bahwa kita benar-benar ada pembelajaran. Oke, itu penjelasan terkait pembelajaran daring. Meskipun materi yang kami berikan mungkin tidak memuaskan, tetapi itulah proses pembelajaran yang kita berikan. Kita memberikan selain materi, kita mungkin memberikan motivasi dan berbagi pengalaman. Karena di sini kita hanya memberikan istilahnya motivasi untuk kita tetap semangat menempuh pendidikan, dan kita tidak boleh kalah dari mereka yang sekolah formal. Dan saya harap nanti teman-teman yang selesai paket C bisa lanjut kuliah dan bisa menggapai cita-cita, bisa menjadi perangkat desa, bisa menjadi karyawan di perusahaan, maupun bisa menjadi wira swasta seperti mereka yang sekolah formal. Jadi kita tidak boleh kalah, tidak boleh menyerah. Selagi masih ada kesempatan, mari kita memanfaatkan untuk kita belajar daring, walaupun materinya seadanya, namun itulah yang kami berikan. Oke, yang selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Priscilla Pompasi untuk menyampaikan materi PPKN. Silakan, Bu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini, sudah berpartisipasi dalam mengikuti acara daring kita pada malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Ibu Feni Wulandari dan juga Pak Billy sebagai tutor. Mungkin ada yang lain nggak ya, tutor-tutor yang lain yang ikut bergabung pada malam hari ini? Atau hanya 2 orang? Terima kasih banyak ya ibu-ibu dan ya Pak Freddy baru bergabung kayaknya. Ya maaf Bu, ya tadi lagi pas keluar nih, baru buka nih. Oh ya, terima kasih sudah bergabung Pak Freddy. Ya Bu, siap. Baik, gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Sehat. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan kita masih bisa sama-sama bisa mengikuti acara daring kita pada malam hari ini. Saya berharap biarlah pelajaran kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita menjalankan kehidupan kita ya. Oke, kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai pada malam hari ini kita belajar mata pelajaran PPKN ya teman-teman. Takutnya bertanya nanti belajar apa pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita belajar mata pelajaran PPKN ya. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua ya kalau saya nggak salah. Waktu itu saya pada pertemuan pertama kemarin pada bulan lalu kalau saya nggak salah itu kita belajar mengenai sejarah Pancasila ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat apa saja poin-poin yang kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin? Ada yang masih ingat mengenai sejarah Pancasila?
Mungkin ada apa namanya masih lupa kali ya. Saya ingatkan kembali ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah Pancasila ya, teman-teman. Di situ kita belajar mengenai pengertian dari Pancasila ya, bahwa Pancasila itu adalah merupakan ada 5 dasar atau 5 aturan dalam negara kita ini ya. Kemudian kita juga belajar mengenai mengenai butir-butir Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kita juga kemarin belajar tentang proses perumusan dan penetapan dasar negara kita itu Pancasila ini tadi. Kita juga belajar siapa saja tokoh-tokoh yang ikut serta dalam perumusan Pancasila. Kemarin sudah kita pelajari teman-teman pada pertemuan daring yang pertama. Kita membahas tentang hari kelahiran Pancasila itu tanggal 1 Juni ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Ada yang masih ingat kemarin? Halo? Kok nggak ada suaranya ini? Lupa ingat, Bu. Lupa ingat. Ya udah. Ntar bisa dibuka di YouTube aja ya teman-teman. Nanti bisa diulang di review kembali ya. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar memahami fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Oke, kita buka sama-sama tentang belajar tentang memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dia fungsi dan kedudukan Pancasila. Itu ada berapa subpoin yang akan kita bahas ya, teman-teman. Yang pertama, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, kemudian yang kedua adalah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang keempat, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa ya. Oke. Slide berikut. Nah, kelihatan nggak, Bu? Slide berikutnya. Oke. Nah, iya kelihatan. Terima kasih. Oke, yang pertama tadi kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Oke, nah ini dia slide selanjutnya Pak Billy. Gimana Bu? Udah nampak? Slide selanjutnya. Nah, di sini sudah saya pindahkan sih Bu. Bentar ya. Masuk nampak enggak? Oke. Udah. Nah, nampak. Gimana teman-teman, nampak nggak tulisannya? Nampak Bu. Nampak ya. Nampak Bu. Jelas. Ya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, subpoin pertama tadi itu mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Nah, ini dia sebagai dasar negara ya, teman-teman. Pancasila memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara ya, dan seluruh warga negara yang ada di negara Indonesia ini ya. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila ini merupakan pondasi ya atau dasar ya bagi tegaknya bangsa Indonesia. Nah, semakin kokoh pengamalan kita atau penerapan kita
atau juga bisa disebut pelaksanaan kita terhadap apa namanya Pancasila ini, maka semakin kokoh pula berdirinya bangsa Indonesia ya, sehingga bangsa kita tidak mudah apa namanya terpecah belah, tidak mudah apa ikut terprovokasi dengan hal-hal yang tidak benar ya, agar kita bangsa kita ini menjunjung tinggi persatuan ya. Oke, nah apa namanya Indonesia membutuhkan mengapa Indonesia ini butuh apa namanya sebuah pondasi yang namanya Pancasila itu tadi ya. Nah, karena Indonesia ini memiliki apa namanya memiliki penduduk yang sangat banyak ya. Oleh sebab itu perlu adanya aturan yang apa namanya yang melandasi ya, yang mengatur gitu agar terciptanya agar bisa tertib dan juga teratur ya. Nah, di Indonesia ini terdiri dari puluhan provinsi ya teman-teman. Ada 38 provinsi kalau saya nggak salah. Kemudian terdiri dari belasan ribu pulau juga. Nah, dari data yang saya dapat di Indonesia ini terdapat 17.001 pulau ya. Dan juga terdapat ratusan jiwa penduduk ya. Di BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia itu pada pertengahan tahun 2023 ini saja sudah mencapai 278.696.200 juta jiwa ya teman-teman. Nah, BPS juga menyatakan jumlah penduduk mengalami pertumbuhan di atas 1% dalam setiap tahunnya ya. Nah, itu sebabnya kita perlu apa namanya sebuah dasar yang namanya Pancasila untuk mengatur agar bangsa kita bisa tertib dan teratur. Oke, slide berikutnya. Nah, jika Pancasila sebagai dasar negara ini dihilangkan ya, maka runtuhlah Indonesia ya teman-teman. Nah, sebab negara kita jika tidak memiliki dasar negara Pancasila ini, maka tidak ada landasan hukum yang membuat kehidupan warga negaranya menjadi tertib dan teratur. Jadi sangat penting Pancasila agar negara kita ini nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu sangat penting untuk menciptakan keteraturan dan tertib dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, selain itu, Pancasila ini berisi nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia ya. Mungkin teman-teman sudah tahu apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini ya. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian nilai kerakyatan dan juga nilai keadilan sosial ya. Nah, kemudian Adapun Pancasila sebagai dasar negara ini tadi ya. Nah, ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu jelas sekali terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ditetapkan melalui ketetapan MPR nomor 18 ya teman-teman. Tahun 1998 ya. Nah, tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Nah, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kita ini tadi, yaitu Pancasila memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, ngerti enggak teman-teman? Ngerti enggak apa yang saya sampaikan tadi ya? Ngerti, Bu. Ngerti ya. Agak sedikit belepotan sih. Oke, yang kedua, ini dia fungsi dan kedudukan Pancasila yang kedua tadi adalah sebagai pandangan hidup bangsa ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi adalah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Yang kedua ini adalah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke. Nah, ini dia Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Itu artinya
kita menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman ya, atau acuan di setiap hal yang kita lakukan ya. Jadi tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila ini ya. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila ya. Nah, misalnya nih teman-teman, pada sila yang pertama tadi, nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan ya. Nah, sikap kita ya yang mencerminkan apa namanya pada sila pertama itu, misalnya kita tidak menjelekkan agama orang lain, kita apa namanya melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kemudian menghargai dan menghormati ajaran agama orang lain ya. Kemudian pada sila yang kedua itu kan terkandung apa namanya nilai kemanusiaan. Nah, di situ kita apa namanya harus memiliki cerminan sikap, misalnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian apa namanya tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain ya, walaupun tidak boleh membeda-bedakan apa yang miskin, yang kaya, yang jelek atau yang ganteng atau apa gitu ya teman-teman, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga kan terdapat nilai persatuan ya. Nah, kita harus apa namanya menjalin persahabatan antar etnis, tidak boleh membeda-bedakan antar suku dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian pada sila yang keempat itu kan tadi terdapat nilai kerakyatan ya. Di situ kita dianjurkan untuk apa namanya mengutamakan musyawarah ya dalam apa namanya dalam mengambil keputusan bersama. Jadi tidak boleh apa namanya mengambil keputusan hanya sepihak saja ya. Kemudian pada sila yang kelima itu kita apa namanya nilai yang terkandung dalam sila kelima itu adalah nilai keadilan. Nah, di situ penerapan kita atau pengamalan kita misalnya tidak boleh apa namanya membeda-bedakan teman, kemudian dalam membagi tugas harus adil ya. Kemudian dalam misalnya membagi sembako juga harus adil ya. Tidak boleh kita memandang rendah yang miskin dan apa lebih mengutamakan yang kaya, itu tidak boleh ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman mengerti. Next, selanjutnya ini fungsi dan kedudukan Pancasila yang ketiga adalah sebagai sumber dari segala hukum ya. Oke. Nah, kedudukan Pancasila sebagai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala hukum ya. Nah, Pancasila ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara ya, serta menjadi acuan ya. Acuan ini adalah patokan ya, teman-teman. Nah, dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Itu dia. Kemudian Pancasila ini sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia ini tertuang ya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Nah, oleh karena itu setiap produk hukum ya, setiap pasal-pasal dalam hukum yang ada di Indonesia ini ya, dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila ya. Nah, jadi setiap sila Pancasila ini menjadi nilai dasar atau prinsip ya. Contohnya penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum itu mengatur misalnya penistaan agama, kemudian mengatur tentang teroris yang mengacau Indonesia. Jadi di situ sudah ada undang-undangnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ini ada fungsi dan kedudukan Pancasila yang keempat adalah sebagai kepribadian bangsa ya. Oke. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, watak dan karakter ini membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan kepribadian bangsa-bangsa lain ya. Misalnya
menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, ya, itu karakter kita atau watak kita. Kemudian berbuat baik sesuai ajaran agama, kemudian bersikap ramah dan sopan, kemudian menghargai sesama manusia, kemudian menjaga kelestarian lingkungan sekitar, jadi tidak membuang sampah sembarangan, kemudian berpakaian sopan, ya, tidak mengikuti pergaulan bebas, ya teman-teman. Nah, Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa mesti tercermin dalam sikap kita, ya, dalam sikap, mental dan perilaku sehari-hari, ya. Nah, masyarakatnya sehari-hari, ya. Jadi sehari-hari masyarakatnya termasuk tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain, ya. Mungkin teman-teman tahu sendiri kalau orang-orang luar atau orang luar negeri, misalnya contoh pakaiannya, itu kan pakaiannya kurang sopan, ya teman-teman. Jadi kalau orang Indonesia itu mungkin pakaiannya lebih ke arah agak sopan lah gitu, ya. Jadi kalau bisa kita harus mempertahankan karakter kita untuk menjadi orang yang sopan, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jangan mengikuti bangsa lain yang misalnya datang ke Indonesia menggunakan kalau ke pantai itu menggunakan pakaian kurang bahan, kata orang bilang. Nah, kalau bisa, kalau kita harus tetap menggunakan pakaian yang tertutup kalau bisa, ya. Jadi kita harus tetap menonjolkan kepribadian kita. Oke, lanjut. Nah, ini yang kelima. Fungsi dan kedudukan Pancasila yang kelima adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi, Pancasila ini, ya, memiliki fungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, ya. Karena Pancasila memberikan arahan dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia ini, ya. Nah, selain itu Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa, ya. Nah, cita-cita bangsa itu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, ya, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, baik material dan spiritual. Jadi material ini berhubungan dengan benda, kebutuhan hidup kita, dan juga spiritual ini adalah kerohanian kita, ya teman-teman. Nah, berdasarkan Pancasila, ya. Nah, hal ini juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, selanjutnya cita-cita dan tujuan bangsa diterjemahkan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor, ya teman-teman. Yang pertama adalah sektor kehidupan, ya, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian pertahanan negara hingga keamanan negara, ya. Nah, itu dia fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Oke. Nah, kemudian ini kesimpulannya, setiap manusia, ya, setiap kita pasti mempunyai prinsip kehidupan, ya, dalam menjalani kehidupan masing-masing, ya. Nah, prinsip kehidupan tersebut tentunya menjadi alat untuk mengarahkan kehidupan untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang, ya. Nah, prinsip tersebut dapat mencerminkan kepribadian, ya, dan karakter khas yang membedakan seseorang dengan orang lain. Oke. Nah, sama halnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Nah, negara Republik Indonesia juga memiliki prinsip-prinsip tersebut. Nah, prinsip yang terdapat dalam negara Indonesia ini adalah prinsip Pancasila tadi, ya. Nah, kemudian Pancasila ini merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini merupakan acuan, ya, atau pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia ini, ya. Jadi
Pancasila ini mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dari sejak nenek moyang kita dulu hingga sekarang ini ya teman-teman. Nah, sehingga Pancasila ini merupakan faktor ya pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, itulah kesimpulan kita pada malam hari ini. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Ada pertanyaan boleh? Bagaimana teman-teman jika ada Halo? pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, Jelas kalau- nggak ya? Jelas, Bu. Jelas? Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan untuk materi kita minggu depan, yaitu dibawakan oleh Ibu Penny Wulandari. Waktunya sama dengan waktu pada malam hari ini, yaitu hari Jumat. Jam 7 malam kita mulai belajar daring yang dibawakan oleh Ibu Penny Wulandari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pemberitahuan untuk kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Salam sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang.